Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Quranpedia, Surah ke-10, Yunus, Prophet Yunus. Klasifikasi Makkiyah, terdiri atas 109 ayat. Surah Yunus, Arab, Yunus, adalah surah ke-10 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 109 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah kecuali ayat 40, 94, dan 95 yang diturunkan di Madinah. Surah ini menjadi surah pertama dengan huruf muqatta'at, alif, lam, dan ra. Namanya berasal dari nama Nabi dalam agama Abrahamik, Yunus, yang muncul pada ayat ke-98. Meski diberi nama berdasarkan Nabi Yunus hanya disebut pada ayat ke-98. Hal ini sangat tidak umum dalam Al-Quran, mengingat nama surah umumnya diberikan berdasarkan kata-kata yang tidak umum atau yang sering muncul padanya, yang bisa saja tidak memiliki hubungan apapun dengan pokok bahasan. Surah ini diklasifikasikan sebagai surah Makkiyah. Surah ini terdiri dari 109 ayat, 1839 kata, dan 7589 huruf. Surah ini terdapat dalam juz 11, Hizb 21-22, dengan jumlah rukuknya sebanyak 11. Penjelasan, sebagian besar surah Yunus tergolong Makkiyah, yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah kecuali ayat 40, 94, dan 95 yang termasuk Madaniyah. Dalam penggolongan surah Yunus termasuk kategori surah Al-Mi'un, yaitu surah-surah Al-Quran yang ayatnya berjumlah seratusan karena surah ini terdiri dari 109 ayat. Namun, ada juga yang berpendapat surah ini termasuk golongan surah As-Sabut Tiwal atau 7 surah yang panjang. Dalam Mushaf Utsmani, surah ini merupakan surah ke-51 yang diturunkan setelah surah Al-Isra, surah ke-17 dalam Al-Quran dan sebelum surah Hud, surah ke-11. Seluruh isi surah ini masuk ke dalam juz 11 dan diletakkan setelah surah At-Taubah dan sebelum surah Hud. Surah ini terdiri atas 11 ruku, sedangkan topik utama yang dibahas dalam surah ini meliputi masalah akidah, iman kepada Allah, kitab-kitab dan rasulnya, serta hari kebangkitan dan pembalasan. Sejumlah ayat turun pada saat Muhammad mulai berdakwah. Menurut tafsir Al-Jalalain, beberapa orang mengatakan bahwa surah Yunus ini diwahyukan sesaat setelah Isra, Miraj, sekitar tahun 621 Masehi. Kandungan pokok surah. 1. Keimanan atau akidah, penegasan bahwa Al-Quran bukan sihir. Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta, tauhid atau keesaan Allah, serta bukti-bukti hari kiamat. 2. Kisah Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya, Nabi Musa alaihi salam dan Firaun, serta Nabi Yunus alaihi salam dan kaumnya sebagai teladan. 3. Hukum dan pelajaran, dasar-dasar hukum, fenomena alam yaitu matahari dan bulan, dan peringatan agar tidak mengabaikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Secara ringkas, surah ini mengajarkan tentang tauhid yang murni, menolak syirik, dan menegaskan kebenaran wahyu Allah. Kandungan surah, ayat-ayat pertama surah ini yaitu 1-70, membahas percakapan argumentatif antara umat Islam dan kelompok kafir. Ayat-ayat selanjutnya membahas Nuh, Musa, dan Yunus, yang merupakan nabi dalam Islam. Tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, wahyu dan dasar-dasar kebenarannya, ayat 1-6. Pembalasan terhadap pengingkaran dan penerimaan wahyu, ayat 17-18. Manusia adalah satu umat yang memeluk agama yang satu, ayat 19-20. Perlakuan Allah yang penuh rahmat, ayat 21-24. Seruan Allah ke Darussalam dan penolakan terhadapnya, ayat 25-30. Bukti-bukti kekuasaan Allah yang membatalkan kepercayaan orang musyrik, ayat 31-36. Jaminan Allah tentang kemurnian Al-Quran, ayat 37-53. Penyesalan manusia di akhirat kelak, ayat 54-60. Segala perbuatan manusia tidak lepas dari pengawasan Allah, ayat 61. Wali-wali Allah dan berita gembira bagi mereka, ayat 62-70.
Kisah Nuh, Musa, dan Yunus adalah teladan bagi manusia. Ayat 71-103. Dakwah Islam, ayat 104-109. Surah ini membahas pengingkaran orang-orang kafir Mekah terhadap Al-Quran. Orang-orang kafir mengatakan bahwa Muhammad adalah tukang sihir nyata, dan bahwa dia menulis Al-Quran. Mereka juga menantang Muhammad untuk memohonkan azab Allah, jika klaimnya itu benar. Mereka juga menuntut agar Muhammad mengubah Al-Quran untuk tidak lagi mengutuk praktik penyembahan berhala dan penggunaan perantara ketika menyembah Allah. Pengingkaran ini dibalas dengan surah ini dalam bentuk argumentasi, ancaman, janji, dan celaan. Juga membela asal-usul ilahiyah Al-Quran, bukan karangan Muhammad, dan mengatakan bahwa Muhammad tidak mampu mengubahnya bahkan jika dia berkehendak. Adapun tantangan untuk memohon azab Allah, surah ini mengungkap bahwa Allah dapat menunda azab di dunia ini jika dia berkehendak. Juga menceritakan tentang hukuman terhadap orang-orang kafir. Di masa lalu, seperti kaum Nuh dan Musa, dikatakan pula bahwa jika orang kafir menunggu azab sebelum beriman, hal ini sudah dianggap terlambat, seperti yang terjadi pada Firaunnya Musa. Menurut Al-Quran, Firaun hanya mau beriman pada Allah sesaat sebelum ditenggelamkan, tetapi dia terlambat untuk segera beriman sehingga tidak pernah menjadi orang yang selamat sekalipun. Bab ini juga menyebutkan kaum Yunus, yang awalnya menolak dakwah Yunus, tetapi kemudian bertobat dan percaya. Oleh karena itu, tidak seperti kaum Nuh dan Musa, mereka terhindar dari azab Allah. Penyebutan Yunus hanya satu di ayat 98 surah ini. Surah ini kemudian memberi petunjuk kepada Muhammad bahwa jika dia ragu tentang kebenaran dari apa yang diwahyukan kepadanya, dia dapat bertanya kepada ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang akan dapat membenarkan catatan Al-Quran tentang orang-orang ini pada masa lalu. Ayat-ayat penting. Ayat 25, surga Darussalam dan petunjuk. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam yaitu surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus yaitu Islam. Quran, Surah Yunus, 10, ayat 25. Masyarakat ideal menurut Al-Quran adalah Darussalam, yang secara harfiah bermakna rumah kedamaian. Ayat 101, tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran, Surah Yunus, 10, ayat 101. Diriwayatkan bahwa ketika Ja'far al-Sadiq ditanya tentang surah Yunus ayat 101 ini, dia menjelaskan bahwa tanda dan peringatan itu tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir. Maksudnya, bahwa tanda itu adalah para aulia, atau para imam dan peringatan itu adalah para nabi. Penempatan dan keselarasan dengan surah-surah lainnya. Gagasan tentang hubungan tekstual antar ayat dalam suatu surah telah dibahas dengan berbagai judul seperti nazm dan munasabah dalam literatur non-Inggris dan koherensi, hubungan teks, intertekstualitas, dan kesatuan dalam literatur Inggris. Hamiduddin Farahi, seorang cendekiawan Islam dari anak benua India, dikenal karena karyanya tentang konsep nazm, atau koherensi, dalam Al-Quran. Fakhruddin Al-Razi, wafat 1209 Masehi, Zarkasi, wafat 1392 Masehi, dan beberapa cendekiawan Al-Quran klasik maupun kontemporer lainnya telah berkontribusi pada studi ini. Seluruh Al-Quran dengan demikian muncul sebagai buku yang saling berhubungan dan sistematis. Setiap bagian memiliki tema yang berbeda. Topik dalam suatu bagian kurang lebih sesuai dengan urutan wahyu. Dalam setiap bagian, setiap anggota pasangan saling melengkapi dalam berbagai cara. 7 bagian tersebut adalah sebagai berikut. Kelompok 1, dari Al-Fatihah ke Al-Maidah, hukum Islam. Kelompok 2, dari Al-An'am ke At-Taubah, konsekuensi mengingkari Muhammad bagi kaum politeis di Mekah. Kelompok 3, dari Yunus ke An-Nur, kabar gembira tentang kekuasaan Muhammad. Kelompok 4, dari Al-Furqan ke Al-Ahzab, argumen-argumen mengenai kenabian Muhammad dan syarat-syarat keimanan kepadanya. Kelompok 5, dari Saba ke Al-Hujurat,
Argumen-argumen tentang monoteisme dan persyaratan iman di dalamnya. Kelompok 6, dari Qaf ke At-Tahrim, argumen tentang kehidupan setelah kematian, dan persyaratan iman akan hal itu. Kelompok 7, dari Al-Mulk ke Anas, peringatan kepada kaum Quraisy tentang nasib mereka di dunia dan akhirat jika mereka mengingkari Muhammad. Untuk teks ayat-ayat surah Yunus dalam tulisan bahasa Arab, silakan para pembaca atau pemirsa melihatnya pada mushaf Al-Quran atau pada kitab Al-Quran dan terjemahannya yang ada di rumah Anda masing-masing atau di Perpustakaan Islamic Center.